Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kembali materi yang tadi sudah kita sampaikan dan sempat terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan poin yang keempat, rabi'an, ya. Atharu dhiqul ufuq au qasri nadhar. Dampak daripada sempitnya wawasan atau sempitnya wawasan dan cara pandang seseorang. Di dalam kitab ini Syekh kembali menyebutkan ya bahwa yang pertama asar alal amilin, asar yang ditimbulkan kepada para aktivis dai itu sendiri. Yang pertama adalah tabdidul juhud wa ihdarut taqat, ya. Tentu dampak yang pertama bagi para aktivis adalah usaha yang akan sia-sia, terbuangnya usaha yang membutuhkan energi yang sangat banyak. Jadi sikap sempit wawasan dan cara pandang ini akan mengakibatkan pada diri aktivis dakwah banyak mengalami kegagalan, usaha yang sia-sia, meskipun energinya terbuang begitu banyak. Yang kedua adalah al-ya'su wal qunut. Al-ya'su wal qunut. Tentu dengan demikian, karena banyaknya aktivitas yang akan berujung kepada kegagalan, ya, akan melahirkan sikap berikutnya, yaitu frustasi atau putus asa. Ini bisa terjadi ketika seseorang terjangkit penyakit wawasan yang sempit atau wawasan dan cara pandang yang sempit kepada sesuatu. Kemudian dalam dakwah ini pula yang ketiga Syekh menyebutkan qillah bal talashi kasbul ansari wal muayyidin, akan sedikit atau mungkin bahkan tidak ada dukungan sama sekali dari para penolong atau para penguat, yaitu sokongan dari umat. Tidak mendapatkan dorongan, tidak mendapatkan sokongan dalam dakwahnya. Nah, ini juga menjadi athar kepada para aktivis dakwah. Yang berikutnya adalah al-hurmanu min taufiq al-ilahi, akan menjadi jauh dari taufik Allah tabaraka wa ta'ala, jauh daripada petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab orang-orang yang wawasan sempit ini, ya, dia tidak memiliki ilmu yang cukup, ya, kemudian dia bertindak serampangan, ya, dan dia juga akan menjauhkan dirinya dari hidayah Allah tabaraka wa ta'ala, petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Karena salah satu wasilah petunjuk itu adalah dari luasnya ilmu, luasnya pandangan yang dia gali dari hasil mutola'ah atau tajarubat atau usaha pendalaman terhadap ilmu dan sebagainya. Poin yang ya, yaitu asar, ya, asar dhiqul ufuq 'alal amal al-islami. Berikutnya adalah dampak, ya, wawasan atau cara pandang yang sempit ini dalam amal dakwahnya, amal islami, amal dakwah seseorang dai. Yang pertama ada 3, ya, yang disebutkan oleh Syekh di kitab ini. Yang pertama adalah at-tashwiyah, ya. At-tashwiyah, akan terjadi semacam pelecehan atau musuh akan menganggap remeh, gitu. Pelecehan oleh musuh atau anggapan remeh dari musuh. Ya, betapa tidak, ya, musuh sudah memiliki banyak ilmu, kemudian mereka juga memiliki banyak gagasan, dalam dakwahnya lebih modern, lebih terarah, ya, dalam dakwah mereka, sementara kita memiliki cara pandang yang justru sebaliknya. Ya. Ini akan menjadi akan diremehkan oleh musuh-musuh kita. Dakwah ini akan dikucilkan, akan dianggap remeh oleh musuh-musuh kita, sehingga mereka begitu berani untuk melakukan agenda-agenda di tengah-tengah kaum muslimin, ya, melakukan agenda-agenda di tengah-tengah masyarakat Islam. Yang kedua adalah al-musadarah. Ya. Ini al-musadarah ini penyitaan, tapi bisa juga bermakna
pengambil alihan ya, atau pembubaran juga bisa. Maksudnya bagaimana Syekh menyebutkan ini? Karena memang secara sejarah, jadi penulis kitab ini adalah salah seorang aktivis dakwah Al-Ikhwan Al-Muslimun. Jadi negara ya seringkali melakukan likuidasi kepada aset-aset Ikhwan Muslimin sampai hari ini. Bahkan di Mesir itu Ikhwan Muslimin hari ini sudah tidak lagi menjadi gerakan dakwah yang boleh dilakukan, tapi sekarang sudah semacam di Indonesia seperti FPI ya, sudah dibubarkan. Bahkan kalau di Mesir itu lebih hebat lagi, seluruh aset-aset Ikhwan Muslimin, rumah sakitnya, sekolah-sekolahnya itu diambil oleh pemerintah rezim yang hari ini berkuasa, ya, yang telah menumbangkan atau mengkudeta Presiden Mursi yang sah ya dalam pemilu, dikudeta, kemudian seluruh pengikutnya dijebloskan ke penjara, ribuan orang dideportasi dari negara. Dan beliau ini adalah salah seorang masyayikh yang hidup sebelumnya, yang juga merasakan bagaimana pemerintah sebelumnya begitu represif terhadap gerakan-gerakan dakwah, terutama gerakan dakwah yang menginginkan terjadinya penerapan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala di negeri Mesir secara totalitas, secara menyeluruh. Maka akibat daripada beberapa orang atau kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang sempit ini akan mudah untuk digulung, akan mudah untuk disita, dibubarkan secara paksa oleh pemerintah setempat. Ya, seperti sebelum-sebelumnya, sebelum Ikhwan Muslimin sudah ada beberapa gerakan-gerakan dakwah yang memang langsung mendapatkan pembubaran. Ya, ada sejumlah gerakan yang di sana membawa nama dakwah salafiyah karena sangat keras, sangat sulit untuk beradaptasi dengan negara. Ya, Ikhwan Muslimin bahkan lebih lama beradaptasinya. Sebelumnya sudah ada ormas-ormas lain yang sudah lebih dahulu dibubarkan karena memang cenderung keras sekali. Ya. Yang lunak saja seperti Ikhwan Muslimin itu dibubarkan, apalagi yang keras. Ya. Oleh karena itu bisa jadi sebuah ormas karena sikapnya yang keras tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada, dengan taktik-taktik yang lebih baik, dia segera dibubarkan oleh rezim yang berkuasa. Yang ketiga adalah ad-darbu 'ala al-aqal al-ijhal. Ya, ini bisa dimaknai dengan tindakan untuk menyiksa ya, atau menangkap orang-orang yang dianggap sebagai para duat, para penyeru yang memiliki pemikiran seperti ini, keras, tidak mau beradaptasi, kemudian sempit wawasannya, sehingga tindakan-tindakannya frontal ya, maka mudah untuk diciduk, mudah untuk dieksekusi, dan mudah untuk dipersekusi di tengah-tengah kondisi yang juga hari ini kita rasakan ya, setidaknya ada beberapa kasus di negara kita yang mengarah ke sana. Selanjutnya yang kelima adalah yang terakhir ya, ini adalah ilajnya atau obatnya. Atau kiat-kiat cara kita mengobati sikap, cara pandang atau wawasan yang sempit ya, yang terjadi pada seorang dai. Yang pertama, Syekh menyebutkan di sini adalah at-ta'wid ala hamlil mas'uliyah fi sighar wa mundu nu'mati al-adfar fa inna dzalika yaksibul insan katsiran minal khibarat wat tajarubat ya. Jadi hendaknya sejak masa kecil ya, usia kecil seseorang anak itu kita biasakan untuk kita berikan mas'uliyah, tanggung jawab ya. Sejak dia memang masih usia kecil. Karena demikian pula nanti kita lihat Nabi SAW ya, juga mendapatkan amanah
oleh keluarganya, oleh keluarga beliau dari kecil, bahkan sejak berada pada susuan ibunda dari Bani Syaidah. Bahkan Nabi SAW sendiri mengatakan, ya, ma ba'asallahu nabiyan illa ra'iyal ghanam. Ya, tidaklah semua nabi itu diutus. Ya, itu mereka semua itu pernah merasakan ra'iyal ghanam, memelihara apa? Domba, ya. Memelihara kambing. Jadi mereka adalah pengembala kambing. Para nabi itu tumbuh sebagai pengembala kambing. Bahkan kata Nabi ini, ma ba'asallahu nabiyan, artinya semua nabi itu adalah pengembala kambing. Faqala ashabuhu wa anta faqala na'am. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat yang hidupnya jauh dari Nabi SAW, ya, mereka mengatakan, apakah engkau juga demikian wahai Rasul? Iya, aku juga demikian, sama dengan diriku. Kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Aku dulu pernah membala kambing dari kambing-kambing milik penduduk kota Mekah, dan aku diberikan ajar, diberikan upah dengan hal itu. Maka nanti para ulama sirah itu memberikan syarah dalam hadis ini, mengapa Nabi SAW itu memiliki fase kehidupan sebagai pengembala kambing sebagaimana juga nabi-nabi terdahulu. Ya. Karena memang ini adalah cara bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mentadbir, ya, mendidik para nabi itu dalam kesabaran, ya, memiliki kambing yang banyak, diatur siang dan malam, ya, bagaimana membawa mereka ke padang pasir, nanti bagaimana ketika mereka ditangkap oleh serigala dan yang sebagainya. Maka mengembala kambing ini adalah bagian dari tarbiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada seluruh para nabi, agar sejak kecil, ya, memang nanti kedepannya mereka akan seperti pengembala, menggiring, mengarahkan, ya, memerintahkan dan sebagainya. Masya Allah, ya, sehingga sejak kecil, kata Syekh Said Muhammad Nuh ini rahimahullah ta'ala, kita harus membiasakan anak-anak itu memiliki mas'uliyah, memiliki amanah, ya, yang dipikul. Karena memang yang demikian ini, fa inna dzalika yaksibul insan katsiran minal khibarat wat tajarrub. Yang demikian itu nanti anak-anak itu akan melatih pengalaman, melatih potensi, ya, bakat pada dirinya. Wayan miladaihi mawahib au dzaka'uhu al-fitri, sehingga nanti muncul potensi yang dasar dari dirinya. Muncul dan tumbuh sehingga faida syab ba'da dzalika kana wasi' at-tasawwur ba'idur ru'yah. Ketika sudah dewasa, dia akan memiliki luasnya cara pandang, ya, dan memiliki cara pandang yang jauh ke depan. Ini yang pertama, obat yang pertama. Yang kedua, al-iqtila'u an-nafsi min baini dhul ufuq ad-dhiq wan nadrah al-mahdudah wal irtima' fil ahdhan ashabul khibarat wa tajarub. Jadi berupaya untuk menjauhkan diri dari mereka yang memiliki cara pandang yang sempit tentunya. Jangan mendekati kelompok orang-orang yang memang seperti itu. Tidak usah banyak bergaul dengan mereka, ya. Dan bergaul justru dengan orang-orang yang memiliki pengalaman, yang memandang sesuatu dengan pandangan yang luas, ya. Ma'a at-tawadhi wa khifdil janah lahum. Jadi kita pun juga wa mulazamatu haula'i dauman, selalu bermulazamah kepada mereka, mengikuti pergerakan mereka, mengikuti kerja-kerja mereka, ya, dan juga bersikap rendah hati dan menjaga diri bersama mereka. Dan insya Allah yang demikian itu akan melahirkan hikmah, ya. Wa ta'alamul hikmah allati ya'udu ittisa'ul ufuq au bu'dun nadar amaratun min amaratiha wa sammah bi rizah min samatiha. Jadi yang demikian itu nanti, ya, bersama dengan waktu, ya, yu'addi bimururiz zaman ila tanmiyatil mawahib al-fitriyah. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman nanti, setelah banyak bermulazamah, banyak bergaul, tentu akan ada dampak positif bagi dirinya. Sehingga orang tersebut akan muncul pula sikap
pandangan wawasan yang luas dan mampu memandang sesuatu dengan luas ya dan jauh ke depan. Yang ketiga adalah al-fahmu ad-daqiq li risalatil insan wa dawruhu fil ard wa sabilul qiyam bihadha dawr wa bihadha risalah. Memahami secara mendalam ya, apa sesungguhnya tugas dijadikannya manusia hidup di muka bumi ini, dan mengetahui secara mendalam pula bagaimana cara dirinya menjalankan tugas risalah tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia, diberikan potensi yang begitu besar. Potensinya itu tidak hanya mengatur dirinya, tapi bahkan untuk memakmurkan bumi, khalifatul fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Bayangkan tidak ada makhluk di muka bumi ini yang bisa memimpin sebagaimana manusia memimpin. Burung, hewan, tumbuhan semuanya tidak bisa. Ya. Maka manusialah yang diberikan emban amanah untuk memakmurkan bumi ini. Sesungguhnya manusia itu bisa, ya, dengan banyaknya pengalaman, banyaknya tajarub, ya, dan mereka bisa melakukan hal tersebut. Yang keempat, al-fahmu daqiq li haqiqatin wa madmunul Islam. Jadi memahami secara mendalam hakikat daripada inti daripada ajaran Islam. Wasabilul amal awi tamkini lahu fil ard, dan bagaimana metode untuk mewujudkan Islam itu ya menjadi berkuasa di muka bumi ini. Islam itu menjadi agama yang kuat menetap di hati manusia di muka bumi ini. Fa inna hadzal fahmul katsiran ma yahmil ala jam'il hammah min ajli at-tatbiqi wa tanfidhi al-amru alladhi yusa'idu ala si'atul ufuq wa bu'dun nazar. Jadi orang kalau sudah memahami ajaran Islam dengan baik secara mendalam, dia tahu bagaimana cara untuk menerapkan ajaran Islam ini di muka bumi ini, ya, hal itu akan membawa kepada pemahaman tentang pentingnya untuk memiliki wawasan yang luas. Ya. Yang kelima adalah al-ilmamu at-tam biwaqi'il a'da. Memahami secara mendalam bagaimana kondisi-kondisi musuh-musuh Islam. Wasabiluhum aw manhajuhum fil amal, dan bagaimana jalan mereka, metode-metode yang mereka gunakan dalam aktivitas mereka, dalam gerakan-gerakan mereka. Fa inna hadzal ilmam katsiran ma yahmilu sahibuhu ala qadhi zanadil fikri. Yang demikian ini akan membawa pemiliknya, membawa seseorang memiliki jalan yang bagus, memiliki gagasan pemikiran yang baik. Wal ihtiyalu min ajli ibtali hadzal sabil aw hadzal manhaj. Wa dzalika huwa ma na'nihi bi si'atil ufuq wa bu'dun nazar. Karena pemahaman yang mendalam ini nanti akan memunculkan gagasan pemikiran untuk berusaha menggagalkan jalan-jalan atau metode musuh-musuh Islam. Dan yang demikian itu didapati dari sikap orang-orang yang memiliki luasnya cara pandang, ya, dan juga jauhnya seseorang memandang ke depan. Selanjutnya adalah al-ma'ayishah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi siratihi. Fa innaha hafilatun bil kasiri minal mawaqif. Selanjutnya kita harus bisa memperbanyak bermuamalah dengan sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya ia adalah sarana yang akan mengantarkan pada luasnya wawasan dan jauhnya cara pandang, ya. Fa inna hafilatun bi kasir minal mawaqif allati tusa'idu ala si'atil ufuq wa bu'dun nazar. Wa hasbuna min hadhihi al-mawaqif ma athara anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam man annahu lam yahtim al-asnam al-mawjudah fi jawfil Ka'bah wa ala wasatiha illa fi 'am samin min al-hijrah yawma fathi Makkah. Ya. Yang juga kita bisa dicukupkan, ya, mengenai hal ini dari apa yang Nabi tinggalkan. Asar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak
menghancurkan ya, berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah ya, atau yang ada di sekitar Ka'bah ya, kecuali ketika memasuki tahun ke-8 Hijriah. Ya. Jadi Nabi SAW ketika berdakwah itu tidak langsung membabi buta, menghancurkan segala sesuatu yang ada di depan matanya, yang itu salah. Tetapi Nabi SAW menunggu saat yang tepat, ya. Yaitu saat di mana Nabi SAW sudah memiliki kekuatan. Nabi SAW sudah memiliki negara yang beliau pimpin dan beliau bina menjadi negara yang kuat. Maka ketika baru tahun ke-8 Hijriah, setelah hijrah, ya, 8 tahun setelah Nabi hijrah, Nabi melakukan penyerangan untuk melakukan kota Makkah. Dan disitulah Nabi kemudian berhasil menghancurkan seluruh berhala yang ada di negeri Mekah termasuk dalam Ka'bah. Ya. Mengapa? Li'annahu kana yara annal bad'u bi takhtim hadzal asnam qabla takhtimul asnam al-mawjudah bi dakhilin nufus. Ya. Beliau itu melakukan demikian karena yang lebih awal untuk dihancurkan itu adalah seharusnya berhala-berhala yang ada di dalam jiwa-jiwa mereka terlebih dahulu. Ya. Ya. Yang mengajak kepada tad'u ila syirik wal ismi war radhilah. Ya. Yang selalu senantiasa berhala-berhala dalam jiwa manusia-manusia itu, ya, atau orang-orang musyrikin itu, yang selalu mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada dosa dan amal-amal yang buruk. Ya. Inilah yang terlebih dahulu dihancurkan oleh Nabi SAW. Baru kemudian Nabi SAW suatu saat, ya, pada 8 Hijriah, setelah Nabi hijrah ke kota Madinah 8 tahun lamanya, baru Nabi melakukan kota Mekah. Itu tentu dengan perhitungan yang sangat jauh ke depan. Yang ketujuh, husnus silatu billah azza wa jalla min tarkil ma'asi wa sayyi'at, saghiruha wa kabiruha. Wa minal muwadhabah ala amalil yawm wal laylah. Ya. Jadi hendaknya memiliki hubungan yang baik kepada Allah Azza wa Jalla dengan meninggalkan maksiat, perbuatan dosa-dosa yang lainnya, ya. Maksiat yang besar maupun yang kecil, ya. Kemudian tetap al-muwadhabah ala amalil yawmi wal laylah, tetap menjaga amal-amal pokok harian, ya. Shaum sunnah, salat tahajud, zikir pagi petang, semuanya kita jaga. Tilawatul Quran, ya. Wa minat tafani fi fi'il khairat fa inna dzalika yurisul hikmah allati unwanuha si'atul ufuq wa bu'dun nazar. Ya, senantiasa kita menjaga amal-amal soleh juga yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya, karena demikian itu akan melahirkan hikmah, melahirkan ilmu yang di dalamnya mencakup pandangan yang luas, ya, wawasan yang luas dan pandangan yang jauh ke depan. Kemudian ke-8 adalah dawamu ittila ala khibarat wa tajarub al-madin. Ya, senantiasa kita menelaah terhadap pengalaman dan hasil-hasil kajian orang-orang terdahulu. Ya, jadi hasil-hasil bacaan, penelitian orang terdahulu dalam kitab-kitab dan sebagainya kita baca, kita ittila, kita pahami, kita telaah. Sehingga fa innaha mashkhunatun bi kasiri wal kasirul ladzi yaksibul khibarat. Ya, yang demikian itu akan mengandung banyak manfaat yang menghasilkan pengalaman, ya, pengalaman terapan-terapan yang sudah dilakukan, yang wayanmi al-mawahib wal qudurat, yang akan menumbuhkan potensi-potensi dan kemampuan-kemampuan seseorang. Maka wahasbuna fi hadzal maqam, Syekh kemudian menyebutkan sebuah kisah di sini, ya, terkait dengan hal ini. Ma'asara anil Hafidh Abil Faraj al-Ma'ruf bin al-Jauzi, sebuah asar, sebuah riwayat yang terjadi pada zaman Al-Hafidh Abil Faraj, ya, al-Ma'ruf bin al-Jauzi. Al-Hafidh atau yang kita kenal dengan Imam Ibnul Jauzi. Jadi ada namanya Abi Al-Hafidh Abil Faraj yang dikenal dengan nama Ibnul Jauzi, tapi bukan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini Ibnul Jauzi, ya. Ini berbeda antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan Ibnul Jauzi. Di mana Ibnul Jauzi ini seorang ulama yang besar pada yang
wafat pada tahun 597 Hijriah. Id sa'alahu Rafidi fi majlisi waqli'an. Jadi pernah ditanya oleh seseorang yang beraliran Syiah Rafidah. Dia ditanya oleh seseorang yang beraliran Syiah Rafidah tentang sesuatu. Qala qailan lahu ya sayyidi, ya wahai tuan, nuridu kalimah nunkiluha anka. Kami ingin mendapatkan kalimat-kalimat yang kami bisa nukil dari dirimu, ya. Yaitu sembari mengatakan ayyuhuma afdal, Abu Bakrin au Ali, mana yang paling afdal, apakah Abu Bakar As-Siddiq ataukah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Ibnu Jauzi pernah ditanya dengan seseorang Syiah Rafidah yang dia punya pemahaman Syiah Rafidah. Ibnu Jauzi awalnya tidak tahu kalau dia adalah seorang Syiah Rafidah. Tetapi dari pertanyaannya, Masya Allah, dia bisa menangkap mengapa dia mempertanyakan antara Abu Bakar dan Ali. Mana yang lebih afdol, Abu Bakar atau Ali? Ya, dalam Islam, dalam Ahlu Sunnah jelas sepakat Abu Bakar lebih utama dari Ali bin Abi Thalib. Tetapi memang ini pertanyaan ini perlu dijawab, tapi dengan jawaban yang bisa membuat telak penanya. Maka kemudian wadraka Abul Farad khobatus su'al. Maka Abul Farad atau Ibnu Jauzi mendapati ini soal ini atau pertanyaan ini pertanyaan yang menjijikkan, pertanyaan yang buruk. Maka dia pun farada 'alal faur, segera dia kemudian menjawab pertanyaan ini, ya. Afdaluha man kanat, ya, bintahu tahtahu. Jawaban Ibnu Jauzi adalah yang lebih utama adalah, ya, yang anaknya berada di bawah tanggungannya, berada di bawah kekuasaannya. Jadi jawaban ini sekaligus memutus untuk tidak bertanya lagi kepada soal-soal yang lainnya. Ya, bahkan pertanyaan ini mencukupkan dari penjelasan yang lainnya. Kenapa? Karena yang lebih baik dari keduanya, ya, adalah siapa di antara mereka yang anaknya berada di bawahnya. Maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak namanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha itu adalah berada di bawah Abu Bakar dan juga berada di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu sebagai istri Nabi. Ya. Maka tentu ini lebih utama. Abu Bakar As-Siddiq lebih utama karena dia memiliki anak yang anaknya itu berada di bawah kekuasaannya dan juga berada sekaligus di bawah kekuasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah di bawah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula Ali bin Abi Thalib juga memiliki istri yang namanya Fatimah. Ya. Fatimah adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka demikian pula Ali bin Abi Thalib juga memiliki keutamaan karena dia memiliki anak yang merupakan anak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi lihada fahiyatul fariqaini. Dengan demikian baik Rafidhah maupun Ahlus Sunnah kedua-duanya ridho. Ya. Kedua-duanya ridho dengan jawaban ini. Tidak menyalahi Ahlus Sunnah, Rafidhah pun kemudian menerima. Ya. Maka wa makana hadzal jawab illa li si'atil ufuq wa bu'din nazar. Jawaban ini, ya, muncul karena luasnya wawasan dan juga jauhnya cara pandang Al-Imam Ibnu Jauzi, ya, ketika menjawab persoalan itu. Terakhir yang ke-9 adalah an-nadhar fi awaqib qasrun nadhar au dhiqul ufuq, ya, sawa'un 'alal amilin au 'alal amal al-islami. Ala nahwi alladhi syakharna anifan fal'ala dhalika yashhadul humum aw yuharriku al-azaim fatas'a ila si'atil ufuq wa nafadul al-basirah. Jadi senantiasa melihat bagaimana sebab yang akan diakibatkan dari sikap wawasan dan pandangan yang sempit ini, baik terhadap diri dai-nya maupun pada amal dakwahnya.
Dengan harapan yang demikian itu dapat mempertajam ya, motivasi atau menggerakkan azam seseorang sehingga memiliki wawasan yang luas dan ilmu yang mendalam. Maka demikianlah penjelasan daripada Syekh Said Muhammad Nuh dalam bab ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menuntaskannya. Barakallahu fikum. Dan dengan demikian, mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita. Dengan demikian pula kita dapat mengambil iktibar di sini bahwasanya seseorang yang memiliki cara pandang yang sempit, wawasan yang sempit, cara pandang yang pendek, tidak jauh ke depan, ya, itu akan banyak merusak perjalanan dakwah seseorang. Maka dengan mutola'ah dan sebagainya tadi yang sudah disebutkan oleh Syekh ya, memperdalam kajian-kajian, maka itu semua ya akan membuat kita memiliki cara pandang yang luas. Ya. Banyak membaca, banyak menelaah, ya, banyak mengambil istifadah dari generasi salaf, para nabi dan yang sebagainya tadi sudah saya sebutkan. Ya, itu semua membuat kita semakin dalam lagi, semakin kuat lagi untuk terus belajar. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.